Ya, Mulai. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan routing konsep. Next, Dik. Yang beranggotakan yang pertama Sigit Maulana dengan NIM 17101213. Yang kedua Mahardika dengan NIM 21101058. Yang ketiga dengan saya sendiri Muhammad Rifki Altaf dengan NIM 21101070. Dan yang terakhir Firda Budi Utami dengan NIM 21101081. Next. Dan yang pertama ini terdapat table of content, yang itu path determination, yang kedua packet forwarding, yang ketiga basic router configuration review, yang keempat IP routing table, yang kelima static and dynamic routing. Next. Path determination. Di sini terdapat dua fungsi router. Yang pertama yaitu ketika router menerima paket IP pada satu antarmuka, ia menentukan antarmuka mana yang akan digunakan untuk meneruskan paket ke tujuan. Ini dikenal sebagai perutaan antarmuka yang router menggunakan untuk meneruskan paket mana yang mungkin ia tuju, atau mungkin jaringan terhubung router lain yang digunakan untuk mencapai jaringan tujuan. Setiap jaringan bahwa rute terhubung kebiasaannya memerlukan antarmuka yang terpisah, tetapi ini mungkin tidak selalu menjadi kasusnya. Dan yang kedua, fungsi utama router adalah untuk menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket berdasarkan pada informasi dalam tabel routingnya dan untuk meneruskan paket menuju tujuan mereka. Next. Di sini terdapat contoh fungsi router. Router menggunakan IP-nya, tabel perutan, untuk menentukan jalur atau route yang mana digunakan untuk meneruskan paket 1 dan R2 akan menggunakan IP masing-masing merutekan tabel ke yang pertama menentukan jalan terbaik dan kemudian meneruskan paketnya. Next. Selanjutnya itu membangun tabel perutan. Jaringan yang terhubung langsung yaitu ditambahkan ke tabel perutan saat antarmuka lokal dikonfigurasikan dengan alamat IP dan subnet max atau panjang awalan dan aktif naik dan naik. Lalu ada remote networks that are not directly connected to the routers. Terus learn about remote networks in two ways. Yang pertama yaitu route statis, ditambahkan ke tabel perutaan saat route dikonfigurasikan secara manual. Yang kedua, protokol perutaan dinamis, ditambahkan ke tabel perutaan saat protokol perutaan belajar secara dinamis tentang jaringan jarak jauh. Next. Bagian yang kedua adalah packet forwarding. Dalam hal ini, paket tersebut bagaimana caranya untuk diteruskan. Prosesnya adalah sebagai berikut. Bisa diperhatikan gambar di bawah ini. Yang pertama adalah bingkai data link dengan paket IP yang dienkapsulasi tiba di interface ingest. Yang kedua, jalur yang kedua adalah router memeriksa alamat IP tujuan di header paket dan melihat tabel perutaan IP-nya. Kemudian masuk jalur yang ketiga, router menemukan awalan terpanjang yang cocok di tabel routing, yaitu antara PC atau router lagi. Yang keempat, bingkai data link keluar berhubung ke jaringan atau router network. Namun jika tidak ada entry route yang cocok, paket tersebut akan dibuang. Berikut ini mekanisme penerusan paket. Tanggung jawab utama dari fungsi penerusan paket adalah untuk merangkum paket dalam jenis bingkai tautan data yang sesuai untuk
interface keluar. Semakin efisien router dapat melakukan tugas ini, paket yang lebih cepat dapat diteruskan oleh router. Router mendukung 3 mekanisme penerusan paket tersebut, yaitu satu adalah proses switching, yang kedua peralihan cepat, yang ketiga penerusan Express Cisco atau CEF. Oke, yang ketiga basic router konfigurasi review. Di sini topologi pada di gambar akan digunakan suatu konfigurasi dan verifikasi. Topologi ini juga akan digunakan dalam topik berikutnya untuk membahas tabel routing IP tersebut. Yang kedua itu perintah konfigurasi. Konfigurasi router melibatkan pengaturan berbagai parameter untuk memungkinkan komunikasi jaringan yang tepat. Perintah spesifik yang Anda gunakan tergantung pada apa yang ingin Anda konfigurasi. Yang di bawah ini adalah beberapa perintah konfigurasi dasar yang biasa digunakan pada router Cisco. Sekali lagi, perintah yang dapat bervariasi tergantung pada model router Anda yang versi iOS yang dijalankan. Oke, yang ketiga perintah verifikasi. Mengkonfigurasi router melibatkan pengaturan berbagai parameter untuk memungkinkan komunikasi jaringan yang tepat. Setelah dikonfigurasi, mungkin ingin memverifikasi bahwa pengaturan sudah benar. Di bawah ini adalah beberapa perintah verifikasi yang umum digunakan pada router Cisco. Perlu diingat bahwa perintah spesifik dapat bervariasi tergantung pada model router dan versi sistem operasi atau iOS. Perintah verifikasi yang umum termasuk yang berikut ini. Yang saat itu saya show IP interface break. Yang kedua, tampilkan nomor tipe antarmuka routing config. Yang ketiga, tampilkan antarmuka. Yang keempat, tampilkan antarmuka IP. Yang kelima, tampilkan router IP. Yang keenam, ping. Yang selanjutnya, filter perintah keluaran. Di sini ada 4 parameter pemfilteran yang dapat dikonversi, yaitu section, include, yang ketiga exclude, yang keempat begin. Selanjutnya, pelacak paket tinjauan konfigurasi router dasar. Paket tracer adalah alat simulasi dan visualisasi jaringan yang dikembangkan oleh Cisco System. Alat ini banyak digunakan untuk tujuan pendidikan, terutama dalam kursus dan sertifikasi jaringan. Dalam pelacak paket ini akan melakukan hal tersebut. Yang pertama, mengkonfigurasi perangkat dan memverifikasi konektivitas. Yang kedua, menampilkan informasi router. Dan yang keempat yaitu IP routing table. Di sini terdapat sumber root. Tabel perutaan berisi daftar root ke jaringan yang dikenal, yaitu yang pertama jaringan yang terhubung secara langsung, yang kedua root statis, yang ketiga protokol routing dinamis. Dan di sini terdapat prinsip tabel perutaan. Yang pertama, setiap router membuat keputusan sendiri berdasarkan informasi yang ada di tabel routing sendirinya. Yang kedua, informasi dalam tabel routing dari satu router belum tentu cocok dengan tabel routing dari satu router belum tentu cocok dengan tabel routing dari router lain. Next. Di sini terdapat root statis. Perutuan statis memiliki 3 kegunaan utama. Yang pertama, ini memberikan kemudahan pemeliharaan tabel routing di jaringan yang lebih kecil yang diperkirakan tidak akan tumbuh secara signifikan. Yang kedua, root default digunakan untuk mengirim lalu lintas ke tujuan manapun di luar router hulu berikutnya.
Yang ketiga, jaringan rintisan adalah jaringan yang diakses oleh satu root dan root hanya memiliki satu tetangga. Next. Selanjutnya, protokol perutuhan dinamis. Protokol perutuhan dinamis digunakan oleh router secara otomatis berbagi informasi tentang jangkauan dan status jaringan jauh. Root dinamis di tabel perutuhan, yaitu router menggunakan protokol dinamis seperti OSPF untuk berbagi informasi otomatis tentang jangkauan dan status jaringan jarak jauh. Entry OSPF ditandai dengan kode status HAI di tabel perutuhan. Root bawaan. Root default menentukan router hop berikutnya yang akan digunakan ketika tabel routing tidak berisi root spesifikasi cocok dengan alamat IP tujuan. Root default dapat berupa root statis atau dipelajari secara otomatis dari protokol perutuhan dinamis. Next. Yang kelima ada static and dynamic routing. Static atau dynamic, perutuhan statis dan dinamik tidak dapat dipisahkan seperti routing dinamis dan rute statis. Next. Rute statis biasanya digunakan dalam skenario berikut. Yang pertama ada sebagai rute default yang meneruskan paket ke penyedia layanan. Yang kedua ada untuk rute di luar domain routing dan tidak dipelajari oleh protokol routing dinamis. Yang ketiga ada ketika administrator jaringan ingin secara eksplisit menentukan jalur tertentu jaringan. Yang terakhir ada untuk routing antar jaringan stub. Next. Load balancing atau penyeimbang beban. Router meneruskan paket menggunakan beberapa antarmuka keluar yang tercantum dalam tabel perutuhan. Yang kedua ada jika dikonfigurasi dengan benar, penyeimbang beban dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja dari jaringan. Yang ketiga ada penyeimbang beban biaya yang sama diterapkan secara otomatis oleh protokol perutuhan dinamis. Next. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahannya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.